Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan seluruh mahasiswa di Indonesia. Saya ingin menjelaskan tentang ilmu kesejahteraan sosial, khususnya adalah mengenai ciri-cirinya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan state of the art of social welfare, atau dalam bahasa Indonesia adalah ciri-ciri ilmu kesejahteraan sosial yang bisa membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang ilmu kesejahteraan sosial yang kita pelajari. Ilmu kesejahteraan sosial yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bisa dipahami dengan filosofi, dengan 3 hal, yakni ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai ciri dari ilmu kesejahteraan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Mari kita lihat di sini bahwa ilmu kesejahteraan sosial ciri-cirinya sebagai berikut. Paling tidak saya sudah menjelaskan ini ada 8 ciri khusus dari ilmu kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah ilmu kesejahteraan sosial ini sebagai ilmu sosial. Apa itu ilmu sosial? Adalah ilmu yang mempelajari manusia, ya. Berbeda dengan ilmu eksak yang mempelajari tentang ilmu alam, misalnya seperti itu. Apa yang dipelajari oleh ilmu kesejahteraan sosial sebagai ilmu sosial? Ini terkait dengan masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita, misalnya saja kemiskinan, keterlantaran, ketidakberdayaan, ya. Ini sesungguhnya bukan dilihat dari masalah yang saya sebut sebagai masalah alam, tetapi masalah yang terkait dengan hubungan, ya, interaksi di antara anggota masyarakat. Masalah-masalah sosial itu muncul karena hubungan antara orang, ya, antar masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat, sehingga kemudian memunculkan masalah sosial. Ya, itulah masalah-masalah sosial yang dipelajari oleh ilmu KS. Oleh karena itu, yang pertama, ya, bahwa ilmu kesejahteraan sosial itu adalah ilmu sosial sebagai ilmu sosial. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu kesejahteraan sosial cirinya adalah ilmu terapan dan bukan ilmu murni. Apa artinya ilmu terapan? Adalah ilmu yang ada prakteknya, ilmu yang dipraktekkan. Sedangkan ilmu murni itu hanya, kalau dalam istilah ilmiahnya, science to science, ilmu murni itu. Sedangkan ilmu KS adalah science to practice, yakni ilmu yang dipraktekkan, ilmu yang ada prakteknya, ilmu yang ada kegiatannya. Itu yang disebut ilmu terapan. Ilmu misalnya teori-teorinya itu diterapkan pada praktek pekerjaan sosial yang terkait tadi dengan masalah-masalah sosial yang ada. Kemudian yang ketiga adalah ilmu kesejahteraan sosial itu merupakan ilmu yang normatif. Apa itu ilmu normatif? Adalah ilmu yang terkait dengan baik buruk, ya, norma sebetulnya. Nah, ada 2 yang kita bisa melihat bahwa agama adalah ilmu yang normatif. Manakala menerapkan agama, maka orang itu menjadi lebih baik. Orang itu menjadi taat. Orang itu menjadi lebih kiranya kalau menjalankan agama
eh, lebih ya mungkin tindakannya, perilakunya menjadi lebih bagus. Sedangkan ilmu kesejahteraan sosial yang disebut normatif, kalau ilmu ini diterapkan, ilmu sosial ini diterapkan, ya, ilmu normatif ini bila dipraktekkan maka orang yang bermasalah sosial itu menjadi lebih baik. Ya, jadi praktek pekerjaan sosial itu kemudian orang yang menjadi tempat praktek kita atau pekerjaan kita, maka orang itu menjadi lebih baik. Lebih baik dalam hal apa? Lebih sejahtera sebetulnya begitu ya. Dengan praktek pekerjaan sosial, maka orang itu menjadi lebih baik. Oleh karena itu ini norma, ya, normatif. Berbeda ilmu yang misalnya istilahnya ilmu yang murni ini nggak ada prakteknya, gitu ya, hanya science to science. Tapi ilmu normatif ini karena ilmu ini dipraktekkan dasarnya adalah norm masyarakat manusia, gitu ya. Itu intinya adalah well-being. Manakala ada masalah sosial tadi itu, ya dari sisi tadi itu orang yang bermasalah sosial seharusnya baik, sebetulnya gitu ya. Melakukan praktek pekerjaan sosial berarti orang itu akan menjadi lebih baik, manusia itu menjadi lebih baik, masyarakat itu menjadi lebih baik. Oleh karena itu sebagai ilmu yang normatif, ilmu kesejahteraan sosial. Kemudian yang keempat, bahwa ilmu kesejahteraan sosial disebut ilmu yang muda dan juga tua. Mengapa disebut muda? Karena secara teoritik gitu ya, ilmu kesejahteraan sosial itu baru diakui pada abad ke-20. Tahun 1950-an baru ilmu kesejahteraan sosial itu menjadi disiplin ilmiah gitu ya. Sedangkan ilmu ini disebut tua karena saat sejarah praktek pekerjaan sosial itu sudah dimulai abad ke-14, 15. Ya, misalnya orang-orang yang di Eropa dulu tatkala ada revolusi industri, kemudian ada masalah-masalah sosial, di situ para volunteer melakukan pekerjaan sosial, maka dia ya sudah melakukan praktek pekerjaan sosial sehingga secara sejarah ilmu kesejahteraan sosial itu sudah ada sejak itu dan disebut ilmu itu tua, ya. Kalau kita bandingkan dengan sosiologi abad ke-19 gitu ya. Sosiologi baru berdiri memisahkan diri dari ilmu psikologi itu abad ke-19 tatkala Auguste Comte menjelaskan bahwa sosiologi ilmu mengenai masyarakat dan tidak seperti ilmu psikologi gitu ya. Itu abadnya ke-19 ya. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima bahwa ilmu kesejahteraan sosial itu melakukan intervensi. Sesungguhnya hampir sama dengan terapan. Intervensi menjadi ciri khas dari kesejahteraan sosial. Tatkala melakukan pekerjaan sosial, ya, maka istilah yang kita gunakan dalam praktek pekerjaan sosial adalah intervensi. Tatkala orang-orang bermasalah sosial itu kita lakukan ya pemecahan masalahnya, kita melakukan intervensi. Meskipun intervensi itu sesungguhnya juga istilah yang kurang bagus gitu ya, kok melakukan intervensi. Tetapi kalau kita tidak melakukan intervensi terhadap orang-orang bermasalah sosial, mungkin tidak ada hasilnya ya. Karena ada misalnya pekerjaan sosial itu yang pertama misalnya harus ada kontrak ya, kontrak dengan orang yang kita lakukan pekerjaan itu. Misalnya saja kita tidak boleh menyebarkan masalah sosialnya, ya masalah yang dihadapinya, itu ada kontrak-kontrak tertentu dan kalau kita melakukan pekerjaan sosial, ya kita mengintervensi orang yang bermasalah sosial itu sehingga orang itu bisa mengatasi masalahnya sendiri ya. Jadi ada istilah yang penting KS itu adalah intervensi, gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah metode khas. Jadi KS itu mempunyai metode-metode yang khas yang tidak dipunyai oleh ilmu-ilmu yang lain, gitu ya. Seperti apa metodenya? Misalnya di situ ada yang kita sebut casework, ada group work, ada community development, ada community empowerment, ada community organization, dan bahkan saya itu menjelaskan metode
khas sekarang KS itu yang saya sebut Green Social Work Methods. Jadi bagaimana itu yang terakhir itu adalah melakukan pekerjaan sosial. Kalau orang bermasalah sosial itu ternyata bisa kita gunakan dengan sistem sumber lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah orang yang berkaitan dengan misalnya masalah-masalah lingkungan, misalnya tergusur, kemudian juga mungkin ada yang kita sebut dengan misalnya polusi udara, air dan seterusnya itu, kemudian KS bisa melakukan pekerjaan sosial itu yang saya sebut dengan green social welfare atau green social work, melakukan ya penanganan lingkungan supaya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu bisa diatasi. Oleh karena itu metode KAS-nya itu sangat banyak, gitu ya. Kemudian yang ketujuh bahwa sifat dari pekerjaan sosial itu adalah yang pertama disebut dengan kuratif. Apa itu kuratif? Adalah kalau masalah sosial itu dianggap sebagai luka, gitu ya, luka, misalnya gitu ya, maka kita melakukan pekerjaan sosial disebut dengan kuratif. Ya, kalau misalnya saya luka di sini, gitu, kemudian saya tempel dengan salep, itu berarti menyembuhkan kuratif itu, gitu ya. Jadi orang yang bermasalah sosial itu disebut atau orang bermasalah sosial itu layaknya luka dan pekerjaan sosial yang kita lakukan itu kuratif, melapisi orang yang luka itu, yang bermasalah sosial itu supaya tidak luka, gitu ya. Oleh karena itu disebut dengan kuratif, ya. Kemudian yang kedua disebut dengan rehabilitatif. Apa itu rehabilitatif? Masalah-masalah sosial yang terjadi itu bukan hanya tadi itu disebut dengan luka, gitu ya. Tapi dalam bahasanya Durkheim, orang yang bermasalah sosial itu adalah orang yang berperilaku menyimpang, tidak sesuai dengan norma, gitu ya. Misalnya mencuri, merampok, membunuh dan lain sebagainya, itu terjadi di antara anggota masyarakat, maka kemudian orang ini dilakukan atau kita melakukan rehabilitatif, memulihkan supaya dia sesuai dengan norma. Jadi orang yang bermasalah sosial itu disebut oleh Durkheim melanggar norma. Oleh karena itu kemudian kita mengatakan bahwa pekerjaan sosial itu rehabilitatif. Kemudian yang berikutnya adalah pekerjaan sosial itu sifatnya juga developmental. Jadi mengembangkan. Orang yang sebetulnya biasa-biasa saja ini perlu dikembangkan, ya, dikembangkan oleh prinsipnya ada development, ya, mengembangkan. Kalau misalnya orang itu statis gitu ya, statis, masalah sosialnya tidak dapat diselesaikan, gitu ya, maka kita mengembangkan potensi dirinya, gitu ya, untuk atau agar dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Itu prinsip adalah atau sifatnya pekerjaan sosial kita adalah development, mengembangkan. Kemudian juga KS itu ada juga yang kita sebut dengan protektif. Ya, protektif itu apa? Tatkala ada orang yang sudah sejahtera, tetapi rentan, ya, rentan terhadap misalnya munculnya kesejahteraan atau masalah sosial baru, seperti misalnya saja ada anggota keluarganya yang meninggal, gitu ya. Kemudian ada misalnya uang di bank itu hilang, tahu-tahu hilang, atau kerampokan, atau kebakaran, ya, yang mengakibatkan jatuhnya dia menjadi miskin, maka kemudian KS juga melakukan pekerjaan sosial yang kita sebut dengan protektif. Protektif itu apa? Melindungi. Dalam bentuk apa? KS itu ternyata misalnya dengan asuransi itu disebut dengan memproteksi supaya orang itu tidak jatuh miskin, tidak jatuh menjadi orang gelandangan lagi. Ya, kasus-kasus yang seperti tadi itu dilindungi oleh asuransi. Ya, asuransi itu adalah salah satu bentuk memproteksi orang agar tidak jatuh miskin atau yang lainnya itu. Ini ya. Kemudian berikutnya adalah empower. Masalah sosial yang dihadapi orang, ya, misalnya orang miskin itu sesungguhnya bukan tidak punya atau memiliki hal yang sedikit, tetapi sebetulnya tidak empower, lemah gitu ya. Oleh karena itu, tatkala mereka lemah, orang miskin itu lemah, bagaimana caranya?
kita melakukan pemberdayaan. Ya, pemberdayaan. Misalnya apa pemberdayaan itu? Melakukan pelatihan, melakukan kegiatan keterampilan supaya dia bisa berdaya. Orang kalau bisa berdaya sebetulnya intinya nanti adalah bisa to help themselves atau berfungsi sosial. Oleh karena itu, empower ini menjadi kunci yang sekarang ini ya dari praktek pekerjaan sosial dan seterusnya. Ya, ada to promote, ada to insure dan seterusnya. Lah, semua ini dilakukan oleh pekerja sosial ya sebagai ciri ilmu kesejahteraan sosial yang kadang-kadang juga dilakukan semua ya, mulai dari kuratif dan seterusnya yang disebut dengan holistik. Jadi melakukan kegiatan mungkin dari berbagai masyarakat yang berbeda. Kemudian yang terakhir bahwa outcome dari pekerjaan sosial ya, ilmu kesejahteraan sosial kalau melakukan praktek pekerjaan sosial, outcome-nya apa? Adalah well-being. Ya, well-being itu sejahtera. Ya, social welfare for all. Jadi KS manakala melakukan pekerjaan, praktek pekerjaan sosial, maka hasilnya nanti adalah well-being atau social welfare for all. Jadi itulah ya ciri dari ilmu kesejahteraan sosial yang menurut saya sangat indah gitu ya, sangat menarik untuk dipelajari oleh kita semua. Mungkin ini 8 ini masih kurang dari apa yang saya sebut. Mungkin nanti akan saya eksplor lagi kira-kira apa ciri lain dari ini yang membedakan ilmu kesejahteraan sosial ini dari ilmu yang lain. Oleh karena itu ini cukup dipelajari bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial di Prodi Ilmu Kesejahteraan FISIP Universitas Jember dan mungkin prodi-prodi yang lain untuk menambah wawasan apa itu ciri ilmu kesejahteraan sosial yang selama ini kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.